Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinda Setia Kartika STMT, salah satu dosen di program studi STR Teknologi Rekayasa Elektronika, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Beberapa mata kuliah yang saya ampu yaitu rangkaian listrik 1, praktikum rangkaian listrik 1, elektronika analog, praktikum rangkaian listrik 2, sistem kendali analog, sistem kendali kontinu, sistem pengaturan, dan yang terakhir adalah alat ukur dan pengukuran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu sistem kendali kontinu yang sesuai dengan keilmuan saya atau pendidikan yang saya tempuh, yaitu program studi S1 Teknik Elektro dan S2 Teknik Elektronika. Mata kuliah sistem kendali kontinu merupakan mata kuliah wajib yang dipelajari pada semester 4 dengan bobot 2 SKS, yaitu dengan 2 kali pertemuan dalam 1 minggu, dan masing-masing pertemuan adalah 2 jam pelajaran. Deskripsi mata kuliah di lingkungan masyarakat dan industri saat ini sangat mengutamakan efisiensi pada seluruh aspek pekerjaan. Untuk mewujudkan efisiensi tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat mempermudah pekerjaan. Seperti halnya untuk di lingkungan industri, diperlukan suatu sistem kendali untuk diterapkan pada proses produksi yang berulang, sehingga dapat mempercepat proses produksi dan meningkatkan hasil produksi. Maka dari itu, sistem kendali kontinu dirasa sangat penting untuk dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dalam mata kuliah sistem kendali kontinu dapat diterapkan mahasiswa dalam lingkungan industri ke depannya. Mata kuliah sistem kendali kontinu mempelajari keterampilan untuk merancang, membuat dan menganalisis sistem kendali kontinu dengan memahami konsep fungsi alih sistem fisik menjadi model matematis, kemudian diagram blok ataupun grafik aliran sinyal untuk dapat diselesaikan dengan beberapa model, serta menggunakan operational amplifier sebagai controller on-off maupun PID controller. Selain itu, pada mata kuliah ini mahasiswa akan diarahkan untuk memahami analisis kestabilan sistem, sehingga dari hal ini dapat memudahkan untuk merancang sebuah controller yang tepat. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah sistem kendali kontinu, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dasar kontrol proses. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan konsep sistem kendali analog. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan komponen-komponen dalam sistem kendali analog. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan fungsi alih untuk beberapa kasus sistem kontrol. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan sifat dan karakteristik rangkaian kendali menggunakan operational amplifier. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan sifat dan karakteristik rangkaian kendali PID. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mampu merancang sebuah sistem kendali analog. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu mahasiswa mampu menganalisis sistem kontrol. Pembelajaran saya lakukan secara luring atau tatap muka di dalam kelas. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan metode ceramah atau delivery, yaitu saya sebagai dosen menerangkan materi mengenai sistem kendali kontinu kepada mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa dapat memahami materi dengan baik, serta ilmu tersebut dapat tersampaikan kepada mahasiswa. Selama menggunakan metode ceramah atau delivery, saya juga diselingi dengan metode interaksi, yaitu komunikasi atau diskusi antara mahasiswa dan dosen, agar pemahaman yang didapatkan oleh mahasiswa sesuai dengan yang disampaikan. Dalam penugasan, saya menerapkan metode studi kasus, di mana mahasiswa diberikan contoh kasus yang ada di lingkungan sekitar maupun di industri yang harus mahasiswa amati, pahami, dan temukan solusi terhadap kasus tersebut. Dari awal mengajar mata kuliah sistem kendali kontinu hingga saat ini, terhitung sudah 2 kali berkolaborasi dengan mitra dari industri untuk memberikan gambaran secara lebih dalam mengenai kasus-kasus atau pengaplikasian sistem kendali kontinu yang ada di industri.
Kemudian kolaborasi ini dilakukan dalam program praktisi mengajar yang didanai oleh LPDP dan didukung oleh pemerintah dalam mewujudkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Untuk memudahkan dalam penyampaian materi, saya selalu mempersiapkan bahan ajar baik berupa slide materi maupun buku pegangan yang sesuai dengan perkembangan di industri. Kriteria penilaian saya dalam pembelajaran sistem kendali kontinu didasarkan pada pembenaran, penjelasan, pemahaman studi kasus, kemampuan komunikasi, dan kebenaran jawaban dari ujian, serta dengan mengikuti aturan yang diterapkan oleh Politeknik Negeri Semarang mengenai bobot penilaian, yaitu masing-masing 33,33% untuk nilai harian, kemudian 33,33% untuk nilai ujian tengah semester, dan 33,33% untuk nilai akhir semester. Materi-materi yang disampaikan dalam mata kuliah sistem kendali kontinu adalah yang pertama pendahuluan, kemudian kedua ada transformasi Laplace dan inverse transformasi Laplace, yang ketiga ada model matematis sistem, yang keempat ada fungsi alih, yang kelima ada diagram blok sistem, yang keenam ada grafik aliran sinyal, yang ketujuh ada fungsi alih dalam beberapa kasus sistem kendali atau sistem kontrol, yang kedelapan ada kendali PID, yang kesembilan ada respons sistem, yang ke-10 ada analisis kestabilan sistem, yang ke-11 atau yang terakhir ada aplikasi sistem kendali di industri. Kemudian proses pembelajaran yang akan saya paparkan pada video kali ini yaitu mengenai fungsi alih. Untuk capaian mata kuliah pada pembelajaran materi fungsi alih, yaitu mahasiswa mampu menentukan fungsi alih untuk sistem masukan tunggal. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan fungsi alih untuk sistem multi-input. Berikut adalah video proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa dulu. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, selesai. Saya absen dulu. Ahmad Ilham, Alvin, Anissa, Cleva, Desiana, Tanjung, Zakia. Oke, masuk semua ya. Oke, kita mulai perkuliahannya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai transformasi Laplace, sekarang kita masuk ke fungsi alih. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu fungsi alih, karena sebelumnya sudah pernah kita bahas di awal pertemuan kita. Oke, ya silakan Mbak. Silakan, fungsi alih itu apa? Sepemahaman Anda. Oke. Ya silakan Mbak. Silakan, fungsi alih itu apa? Sepemahaman Anda. Yang lain gimana? Setuju? Oke. Jadi fungsi alih itu adalah perbandingan antara masukan dan keluaran dari sistem kendali. Jadi bisa kita tuliskan, kalau kemarin Laplace itu kita sudah ada di fungsi frekuensi atau domain S ya. Jadi kita tuliskan juga seperti yang ada di layar, TFS sama dengan CS per RS, di mana CS-nya itu adalah output dari sistem kendali dan RS itu adalah input dari sistem kendali. Kemudian ketika kita ingin mencari suatu fungsi alih,
kita harus mempelajari beberapa hal, diantaranya ada diagram blok beserta komponennya atau operasi-operasinya, kemudian ada diagram aliran sinyal. Oke ya, saya lanjutkan. Kemudian kita mempelajari dulu apakah itu diagram blok. Ada yang sudah tahu diagram blok untuk apa? Oke, silakan. Menurut saya, diagram blok itu digunakan untuk memecah sistem atau proses yang kompleks menjadi sesuatu yang sederhana dan menjadi mudah dipahami. Oke, itu pengertian secara umum ya. Kalau pengertian untuk di dalam sistem kendali sendiri, karena kita mempelajari sistem kendali, diagram blok itu untuk menggambarkan suatu model matematis dari suatu sistem. Kemudian diagram blok sendiri biasanya itu kita gambarkan dengan bentuk persegi atau kotak. Jadi seperti yang ada di layar, ini ya, kita punya AS itu sebagai inputan, kemudian kita punya GS itu untuk sebagai proses, atau kalau kita lihat di sini ada diagram blok 1 gen keterangannya ya, itu karena prosesnya itu kita anggapnya adalah sebagai gen. Jadi GS-nya di sini adalah penguat atau gen. Kemudian BS-nya adalah output dari sistem kendali. Maka kalau kita mau cari GS atau penguatannya itu adalah BS per AS atau fungsi alihnya ya. Fungsi alih tadi kan output per input, maka hasilnya adalah GS-nya. Kemudian dari diagram blok kita lihat ke bagian susunannya. Kalau untuk diagram blok ini kita ada 2 susunan, yaitu secara seri maupun paralel. Jadi kalau yang di sebelah kiri ini merupakan susunan secara seri. Kita punya inputan AS, kemudian kita teruskan di sini ada penguatan G1S, kemudian selanjutnya ada penguatan G2S, baru outputnya BS. Itu untuk 2 gen seri. Kemudian cara penyederhanaannya bagaimana? Yaitu kita gabungkan antara keduanya. Jadi di blok di atas ini kita punya 2 blok kotak, kita jadikan satu. Kalau seri itu kita kalikan. Jadi G1S kita kalikan dengan G2S. Maka bisa kita dapatkan fungsi alihnya di sini ya. G1S kalikan G2S sama dengan BS per AS. Maka BS-nya saja atau outputnya di sini BS sama dengan AS-nya ini kita pindah ruas. Jadi G1S kali G2S kali AS. Kemudian kalau yang disusun secara paralel itu dia punya 2 buah blok di sini kotak, tapi dijumlahkan atas bawah. Kita punya inputan di situ AS, kemudian gen pertama G1S, kemudian disusun atas bawah seperti ini. Yang bawah adalah G2S, kemudian baru outputnya BS. Nah, kalau dijadikan satu blok, penyederhanaannya yaitu AS sebagai inputan, kemudian kita teruskan dalam satu blok tersebut. Kalau untuk paralel dia dijumlahkan. Jadi G1S dijumlah dengan G2S. Kemudian outputnya adalah BS. Maka kalau disusun secara paralel, kita mau cari fungsi alihnya, yaitu BS per AS sama dengan G1S plus G2S. Maka kalau kita mau cari outputnya saja, BS sama dengan G1S plus G2S, kemudian kita berikan kurung ya, kita kalikan dengan AS, karena AS di sini kita pindah ruas. Oke, kemudian saya lanjutkan. Oke, kita masuk ke sistem kendali kalang ketutup. Jadi kalau kalang tertutup itu bahasa lainnya, dulu kita sudah pernah bahas, yaitu closed loop. Kenapa saya berikan tanda 1 di situ? Karena sebenarnya kita ada 2 jenis. Yang pertama adalah untuk feedback. Di sini kita ada feedback ya. Feedbacknya yang di sini adalah positif. Nanti yang kedua itu feedbacknya negatif. Jadi kalau di sini kita punya inputan di sini RS, kemudian errornya adalah ES, kemudian blok pertama GS untuk penguatan forward.
jadi dia maju penguatannya. Kemudian kita punya output di sini, CS. Kemudian ada feedback, penguatan feedbacknya adalah HS. Untuk output dari feedbacknya kita tulis BS. Maka kalau mau kita cari fungsi alihnya, kita tuliskan dulu outputnya di sini. CS sama dengan GS kalikan ES. Jadi kita ambil yang bagian atas terlebih dahulu. GS dikalikan dengan ES, atau kita cari ES-nya. Karena kenapa? Ini nanti untuk kita jumlahkan. Jadi ketika dia sudah diambil yang bagian atas, kita ambil bagian atas, kemudian diambil bagian bawah, baru kita jumlahkan di bagian yang di sini. Ketika di atas sudah kita dapatkan, kemudian kita cari untuk yang di bawah. Sini kan? Keluarannya mana? Keluarannya adalah BS. Maka BS adalah CS kalikan dengan HS. Sudah dapat blok atasnya, dapat blok bawahnya, maka kita masukkan. Karena sesuai hukum Kirchhoff, penjumlahan di sini. Inputan sama dengan keluaran, gitu ya. Kemudian kalau Anda lihat yang ada di blok di sana, di sini errornya sama dengan, karena kita lihat keluarannya ya, ES sama dengan RS kali dijumlah dengan BS. Tadi kita sudah punya ES. Sudah punya ES. ES nilainya berapa? CS per GS. Kemudian RS-nya masih sama. BS, Anda punya BS. BS-nya adalah HS kali CS. Kemudian kita pengen cari CS-nya aja, gitu kan? Kita mau cari outputnya. Kalau kita cari outputnya, CS sama dengan, otomatis kita kalikan semua dengan GS, gitu kan? Maka di sebelah sini RS dikalikan GS ditambah HS dikalikan CS, kemudian dikalikan GS, gitu ya. Kemudian dari sini sudah dapat nih CS-nya. Sebelah sini ada CS juga. Nah, kita pindah ruas, kita jadikan satu. Berarti di sini CS plus jadi minus AS kali CS kali GS sama dengan, ini masih sama ya, RS plus GS. Setelah itu ini masih ada CS. Oh kali ya, terima kasih koreksinya. Kemudian di sini ada CS. CS-nya kita keluarkan. Kemudian kita kalikan dengan CS. Ini kan kita keluarkan kan? Dari sini kan ada CS, ada CS. Biar jadi CS, kalau ini CS kalikan 1 plus HS kali GS. Sama dengannya masih sama, RS kali GS. Oke. Sampai sini paham ya? Kemudian kita tadi mau cari apa di awal? Oh gimana? Oke, HS minus ya. Terima kasih. Kemudian tadi kalau Anda mau cari di awal, kita mau cari apa sih ujungnya di sini? Fungsi alih. Tadi kita merujuk ke pengertian dari fungsi alih. Fungsi alih adalah perbandingan keluaran dibanding masukan. Ini kita punya keluaran nih. Masukannya apa? Kalau Anda lihat di blok RS, maka kalau kita cari fungsi alihnya itu adalah CS per RS sama dengan, ini kita tarik dari sini ya. Maka RS-nya kan kita pindah ruas ke sini, ke bawah kan, ke kiri, ke bawah. Kemudian di sini tetap
GS. Maka yang ada di sini kita pindah tarik ke kanan, dibagi dengan 1 min HS kalikan dengan GS. Ini untuk yang feedbacknya positif. Jadi kalau feedbacknya positif, yang perlu diingat-ingat, kalau feedbacknya positif, maka hasilnya fungsi alihnya di sini adalah negatif. Oke, bisa saya lanjutkan? Kemudian kita masuk ke yang kedua. Jadi ada sistem kendali kalang tertutup 2 tadi ya, yaitu untuk yang feedbacknya negatif. Di sini feedbacknya Anda lihat adalah negatif. Bedanya dari mana? Sama pengerjaannya, yaitu kita ambil dulu yang bagian atas di sini. Maka kita dapatkan CS sama dengan GS kali ES. Kemudian kalau kita cari ES-nya saja, maka ES sama dengan CS per GS. Untuk yang blok di bawahnya, kita cari outputannya, BS sama dengan CS bagi CS kali HS. Setelah itu kita jumlahkan lagi. Cuman kalau tadi penjumlahannya itu kita dapatkan positif di awal, sini positif ya. Maka kalau yang berdasarkan tadi feedbacknya negatif, kita pindah ke sini. ES sama dengan RS min BS. Oke ya. Maka kalau kita masukkan nilai-nilainya, ES adalah CS per GS sama dengan RS-nya masih sama. Kemudian min BS-nya apa? HS kali CS. Maka untuk ke bawahnya juga sama semua. Di sini jadi minus. Yang di sini jadi plus karena dia pindah ruas. Di sini jadi plus. Maka hasilnya kalau untuk yang feedbacknya negatif di sini adalah plus. Jadinya CS per RS atau fungsi alihnya adalah GS dibagi dengan 1 plus HS kali GS. Ini inti yang harus diingat karena nanti pengembangannya kembali lagi ke bagian ini. Kemudian kita masuk ke yang sistem umpan balik satuan. Jadi kalau tadi itu Anda punya di sini ya, kita punya inputan RS, kemudian ada error ES, kita punya gain atau penguat maju GS, outputnya CS, feedbacknya tadi adalah feedbacknya HS ya. Kalau di sini, jadi kan HS itu punya suatu nilai. Nilainya misalkan dari 0 sampai tak hingga. Kalau HS-nya itu nilainya 1, kita sebutnya dia primer atau CS-nya ini sama dengan BS atau BS output dari umpan baliknya sama dengan output terkendali. Maka kalau nilainya HS itu hanya 1, kita bisa tidak menggambarkan blok HS-nya atau kita gambarkan saja seperti garis seperti ini, kemudian kita beri panah. Ini tandanya umpan baliknya 1. Tuh ya. Kemudian kita masuk ke sistem kendali multi input. Jadi kalau dulu di awal saya pernah cerita, sistem kendali ada beberapa berdasarkan input dan output. Kalau dia punya 1 input 1 output, kita sebutnya SISO, single input single output. Kemudian kalau kita punya multi input atau banyak input banyak output, kita sebutnya MIMO, multi input multi output. Jadi kalau yang ada di depan Anda ini itu adalah bentuk fisik dari sistem 1 input di sini. Kalau yang gambar pertama kita punya 1 input di bagian katup pengontrol, kemudian 1 output di bagian aliran. Maka ini adalah bentuk fisik dari SISO. Kemudian yang di sebelah kanan kita punya 2 input, yaitu bagian pengontrol di steam, kemudian yang di sini di katup pengontrolnya juga ada, kita sebutnya multi input. Kemudian
untuk outputnya kita juga punya dua, bagian stream dan bagian alirannya, maka dia juga multi output. Kemudian kalau tadi ini sistem fisiknya, kita masuk ke bagian diagram bloknya. Di sini dia punya sistem kendali, itu punya lebih dari satu input. Jadi tadi kan sudah ada satu input, satu output, banyak input, banyak output. Kalau di contoh ini kita punya lebih dari satu input, atau kita sebutnya multi input, tapi outputnya satu. Jadi dia multi input, single output. Maka di sini kita punya inputannya adalah RS, kemudian errornya ES. Setelah itu ada penguatan di sini G1S. Kemudian sebelum ke penguatan kedua, dia ada inputan. Inputan di sini berupa gangguan. Simbolnya adalah US. Kemudian kita punya outputan yaitu CS. Feedback gain-nya masih ada HS. Kemudian untuk outputnya PS. Kemudian cara cari fungsi alihnya gimana? Cara cari fungsi alihnya ada beberapa tahapan. Yang pertama, kita cari dulu salah satu inputnya. Maksudnya gimana? Jadi kita misalkan salah satu inputnya itu tidak ada. Misal yang pertama, kita analogikan US-nya ini adalah 0. Maka kalau US-nya 0, gambarnya jadi seperti apa? Dari sini G1S, kalau tanpa ini berarti dia akan langsung kan ke G2S. Maka gambarnya akan jadi seperti sini. Itu kan? US-nya 0. Kemudian Anda masih ingat yang tadi seri? Bisa disederhanakan kan? Berarti G1S dan G2S itu jadi satu blok. Isinya apa? G1 kali G2S. Sini ya. Kemudian, maka kalau kita cari fungsi alih dari blok di sini, CS per fungsi alih CS per RS sama dengan GS 1. Oke. Kemudian kalau kita masukkan ke bloknya, ini kan masih umum ya. Kalau kita masukkan ke bloknya gimana? Kalau kita masukkan ke bloknya, tadi GS-nya apa? Kita kan punya CS nih, CS per RS sama dengan GS per 1 plus GS kali HS. Kalau Anda lihat di blok di atas, GS-nya apa? Oke, G1S kali G2S. Maka yang di sini juga sama kan, per 1 plus kali HS. Ya. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Belum? Sudah jelas semua? Oke. Nanti akan ada soal. Silahkan dicatat. Untuk latihan Anda di rumah. Oke. Sambil mencatat saya tutup ya. Kalau belum ada yang tanyakan, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi gambaran mengenai pendidikan dan proses pengajaran di Politeknik Negeri Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.